Selamat datang di training Oracle Academy Telkom University tentang database design. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bagian akhir dari sebuah training database design, yaitu adalah tentang panel presentasi. Jadi diharapkan nanti siswa atau peserta bisa menggunakan materi yang dari chapter awal ya sampai dengan chapter terakhir ini. Baik, kita masuk ke objektif yang akan kita lakukan. Jadi pertama adalah mampu mendemonstrasikan penggunaan terkait mengenai central message ya, dan juga untuk mendukung panel presentasi. Jadi kita belajar bagaimana mensupporting argumen-argumen ya, mendukung terkait mengenai ya, argumen pendukung. Ini juga penting ya, jangan hanya sekedar teknik, tapi juga pendukung juga penting untuk kita pelajari. Kemudian menunjukkan analisis logis dan juga aturan bisnis, pengoperasian dan juga proses dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh klien. Kemudian menampilkan ini juga ya, pakaian yang sesuai ya, pada presentasi akhir kita. Selanjutnya adalah menunjukkan penggunaan eye contact ya yang benar ya, postur yang tegak, gestur, kemudian komunikasi nonverbal selama presentasi akhir juga. Jadi menunjukkan penggunaan jawaban yang singkat untuk semua pertanyaan setelah presentasi berakhir. Kemudian berikan sedikitnya 2 umpan balik untuk setiap penyaji. Nah, ini juga penting, ada feedback. Kemudian adalah menunjukkan bahwa keterampilan presentasi serta komunikasi teknis sangat dihargai oleh banyak pemberi pekerjaan. Kemudian menyampaikan presentasi terakhir memungkinkan kita untuk mengembangkan keterampilan ini di lingkungan kelas juga ya. Jadi ketika kita memerlukannya di lingkungan profesional di masa yang akan datang, kita dapat memanfaatkannya dari pengalaman yang sudah kita pelajari. Jadi pemanfaatan ruang kelas ya sebagai latihan itu pun juga sangat penting untuk kita melatih skill kita. Kemudian di hari presentasi ya, jadi tinjau semua rubrik penilaian yang sudah kita pernah sampaikan. Jika kita memerlukan peralatan untuk materi visual seperti proyektor, kemudian ada komputernya, ada PowerPoint gitu ya, pastikan peralatan yang diperlukan juga sudah diuji coba sebelumnya. Kemudian instruktur kita akan memberikan urutan presentasi kelompok mana yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada grup leadernya ya, siapa yang memberikan materi tentang apa gitu. Mungkin ada yang khusus presentasi, ada anggota yang khusus untuk menjawab, ada anggota yang khusus memberikan notulensi dan lain sebagainya. Kemudian tugas seseorang di dalam kelompok untuk memperhatikan waktu kita selama presentasi. Jadi buat kesepakatan sinyal, misalkan untuk mempercepat atau memperlambat ya, tergantung dari waktu yang tersedia. Nah, karena ya jangan sampai nanti ya waktu yang diberikan hanya 30 menit tapi kita presentasi di 25 menit itu baru 2 slide pertama ya dari 10 slide yang ada. Nah, itu kan juga berbahaya. Kemudian jika kita telah melakukan persiapan yang cukup dan berlatih dengan kelompok, kita harus percaya diri pada presentasi ini. Kemudian ingatlah, kelompok kita telah meneliti dan mendiskusikan bisnis ini lebih ekstensif dari para audiens. Jadi yakin bahwa kita lebih pede ya dibandingkan dengan yang lain. Ini adalah model kita dan tidak ada yang lebih memahaminya selain kita itu sendiri. Baik, untuk rangkuman dari yang sudah kita pelajari adalah kita mampu mendemonstrasikan terkait mengenai supporting argumen ya. Kemudian menunjukkan analisis logis dalam proses pengoperasian yang jelas dan juga mudah dipahami oleh klien.
menampilkan pemilihan pakaian yang sesuai untuk bisnis pada presentasi terakhir kita. Selanjutnya adalah menunjukkan ini ya, kontak mata yang tepat gitu ya, postur tubuh yang benar, gestur juga, dan juga belajar komunikasi nonverbal. Menunjukkan penggunaan jawaban yang singkat untuk semua pertanyaan setelah presentasi berakhir, kemudian berikan sedikitnya 2 feedback untuk setiap presenternya. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri, dan ini memang untuk materi adalah bagian yang terakhir. Terima kasih.